Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semangat pagi anak-anak Indonesia yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, jumpa lagi pagi hari ini dengan saya Pak Zainul dan juga teman kalian. Coba kita tanya siapa teman kalian di sini. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal ya dari saya. Nama saya Pak Ijo. Saya asli dari kota Surabaya loh ya. Iya, teman kita ini dari Surabaya. Anak-anak, pagi hari ini Pak Ijo sengaja menemani kita semuanya untuk belajar di rumah. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar di rumah bersama-sama dengan ditemani teman kita, Pak Ijo. Hari ini Pak Zainul akan menyampaikan sebuah materi tentang Al-Quran dan Hadis. Dan hari ini kita akan belajar satu surat yang ada di Al-Quran juz 30. Insya Allah anak-anak sudah hafal semuanya. Baik anak-anak, hari ini yang akan saya sampaikan adalah surat Quraisy. Surat apa? Surat Quraisy. Nah, Pak Ijo, surat Quraisy itu kalau di dalam Al-Quran nomor suratnya nomor berapa ya Pak Ijo? Kalau surat Quraisy itu ingat saya nomornya 106. Iya, bagus Pak Ijo. Nomor suratnya 106. Kemudian tak tanya lagi Pak Ijo. Surat Quraisy ini turun di mana? Surat Quraisy diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Iya, bagus ya. Jadi surat Quraisy turun di kota Mekah. Kalau surat yang turun di Mekah itu termasuk surat apa Pak Ijo? Kalau turun di Mekah itu ya surat Makkiyah Pak Zainul. Oh iya, bagus. Jadi anak-anak, surat Quraisy adalah termasuk surat Makkiyah. Dia nomor suratnya nomor 106. Nah, sekarang berapa ayat Pak Ijo? Ayatnya ada 4 Pak. Alhamdulillah, ya ayatnya ada 4. Coba kita baca bersama-sama ya. Akan dimulai oleh Pak Zainul. Ayo kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Shadaqallahul azim. Alhamdulillah,
Anak-anak, saya kira anak-anak sudah hafal semuanya surat ini. Pak Ijo, sudah hafal enggak? Saya belum hafal, Pak Zainul. Karena saya kan baru jilid 2. Oh iya, kamu baru jilid 2 ya Pak Ijo. Tapi enggak apa-apa, walaupun masih jilid 2, Pak Ijo harus tetap belajar. Iya Pak Zainul, saya itu masih jilid 2. Tapi walaupun jilid 2, saya sudah hafal surat-surat pendek Pak Zainul. Saya dikasih pelajaran sama ustadz-ustadzah di TPA surat-surat pendek, yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq, sama surat Al-Ikhlas. Iya, bagus. Walaupun kamu belum hafal semuanya, kamu harus terus belajar untuk menghafal surat-surat pendek. Baiklah, teman-teman, anak-anak semuanya, dan juga pemirsa TV9 yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita pelajari surat Quraisy ini satu ayat ya, agar anak-anak bisa lebih mempelajari lagi, bisa lebih teliti lagi di dalam belajar melafalkan ayat-ayat di dalam surat Quraisy. Baik anak-anak, kita baca lagi ya, mulai ayat pertama. Baik, anak-anak, biasanya yang sering saya temui di tempat-tempat anak-anak mengaji, kadang-kadang anak-anak ketika deres atau ketika ngelalar atau ketika mengulang pelajaran, itu sering saya dengar anak-anak membaca fathah, membaca dhamma, membaca kasroh, kadang-kadang suaranya tidak sesuai dengan fathah atau kasroh atau dhamma itu sendiri. Baiklah anak-anak, biasanya saya temui begini. Kalau a'udhu mestinya a sama u ya. Jadi mangap istilahnya, membuka mulut, kemudian mencucu, tetapi anak-anak sering membaca a'udhu dibaca a'udhu billah. Begitu ya. Jadi sering kalau kita dengar anak-anak yang baca kadang-kadang sering mungkin lupa dengan apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadzanya ya. Karena mungkin sudah merasa hafal mungkin ya anak-anak ya. Tapi tidak apa-apa, sekarang harus kita perbaiki, jangan sampai diulangi lagi ya. Jadi kalau baca ta'awud harus benar-benar a'udzu billahi, jangan sampai a'udzu. Kemudian juga basmalah, ini juga sering kita dengar bismillah tapi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang tepat ya. Baik anak-anak, ayo kita teliti satu persatu dari apa yang kita baca tadi ya. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi adalah bagian dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang yang memungkinkan Anda untuk menekuk lutut dan siku. Mengingat perannya yang penting, maka kesehatan sendi perlu dapat terus berfungsi dengan baik. Faktanya, seiring bertambahnya usia, kesehatan sendi mulai menurun. Jika tidak dijaga mulai dari sekarang, bisa berakibat pada penyakit persendian seperti nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri radang otot, lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat beban gara-gara sakit pinggang, susah beraktivitas karena kekakuan tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot? Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat. Hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik.
Ibu saya usianya 68 tahun dan masih aktif beraktivitas di rumah membantu saya. Ibu saya terkena penyakit nyeri radang sendi, sampai lututnya bengkak. Setiap pagi dan malam, ibu saya mengeluh sakit nyeri pada sendi otot jari tangan. Dan sekitaran pinggangnya, katanya sakit sekali jika digerakkan secara normal. Saya ingin sekali melihat ibu saya kembali sehat dari sakitnya. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi kaku, sendi pegal, dan lemas adalah masalah yang selalu dihadapi seiring bertambahnya usia. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri, dan masalah lainnya. Ensatik terbuat dari bahan alami pilihan yang akan meredakan nyeri tulang, nyeri sendi secara cepat. Jangan salah pilih. Nyeri sendi, nyeri radang otot, nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, rematik. Obatnya Ensatik. Saya kayaknya ingin menuju kepada Allah ini. Dengan siapa kamu? Dengan diri saya, Pak. Dirimu yang mana? Ya, yang ilmuku, yang prestasiku. Anda tidak akan bakal sampai kepada Allah. Anda hanya akan sampai pada dirimu lagi. Untuk sampai kepada Allah haruslah billah, harus bersama Allah juga. Zikir tok gak mikir ya, mikir tok gak zikir ya, sama dengan bener dan pinter. Pinter tok gak bener keblinger, bener tok gak pinter denger. Harusnya dua-dua ini, bener dan pinter, zikir dan fikir. Pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, surat Quraisy ayat pertama kita baca bersama ya. Li'ilafi Quraisy. Di situ ada huruf shin. Huruf shin ya. Jangan sampai berubah menjadi huruf sin ya. Kadang-kadang anak-anak mungkin kurang teliti bacanya li'ila fi Quraisy pakai sin, tapi sebetulnya adalah shin ya. Kemudian ayat yang kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, di situ juga ada huruf shin dan shad. Huruf shin dan shad yang anak-anak juga harus hati-hati, jangan sampai disamakan semua kayak huruf sin ya. Shi ya, syita'i was-shaif. Kemudian ayat ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu tadi ayat yang keempat ya. Jadi surat Quraisy ada 4 ayat. Anak-anak dan juga pemirsa TV9 yang dirahmati oleh Allah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Di dalam surat Quraisy ini ada hukum nun mati atau tanwin yang juga bertemu dengan huruf hijaiyah, terutama kalau anak-anak melihat pada ayat yang keempat. Coba kalian simak atau kalian lihat Qur'annya, surat Quraisy ayat yang keempat. Ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Suaranya Pak Zainul kok enak ya? Iya, Jo. Saya dulu itu kalau ngaji ya melbuan, Jo. Nggak pernah bolos. Kamu mungkin ya sering bolos. Aku nggak tahu bolos, Pak Zainul. Aku tiap hari masuk. Iya.
kamu tiap hari masuk, tapi masuknya jam 3, tapi kamu masuk jam 4. Teman-temanmu udah pulang, kamu baru datang. Iya, aku sering ngono ya. Lah aku keturun nih Pak Jen. Setiap hari kadang-kadang aku ngantuk, terus tidur. Bangun-bangun sudah ketinggalan. Nah, makanya harus hati-hati kalau ngaji ya. Kalau sudah jadwalnya jam 3, juga harus masuk jam 3. Tapi hari ini anak-anak belajar di rumah ya. Oke anak-anak, kita balik lagi tadi ayat yang keempat ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ya. Di situ ada nun mati bertemu dengan jim. Hati-hati, nun mati bertemu dengan jim. Itu kalau dalam ilmu tajwid dinamakan dengan bacaan ikhfa. Bacaan apa, Jo? Ikhfa. Jo, ikhfa itu artinya apa sih, Jo? Ikhfa itu artinya samar-samar. Iya. Bagus anak-anak. Jadi ikhfa itu artinya samar-samar. Jadi menyamarkan antara bunyi nun mati dengan huruf jim. Jadi minju. Jadi tidak min begitu, tetapi samar-samar dengan huruf depannya. Karena nun mati bertemu dengan jim, maka disamarkan dengan huruf jim. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Minju'iwa. Ya, di situ ada ain di kasrah tanwin bertemu dengan wawu. Nah, itu bacaan apa yo? Anak-anak mungkin masih ingat? Pak Jo, mungkin kamu ingat Jo. Itu bacaan apa? Tanwin ketemu wawu. Kalau tanwin ketemu wawu itu seingat saya idgham bihunna Pak Sen. Iya, pintar. Anak-anak juga pintar juga kan? Masih ingat kan? Jadi tanwin ketemu wawu namanya bacaan idgham bihunna. Ya, idgham bihunna. Jadi di situ memasukkan, idgham itu memasukkan, bihunna harus dengan mendengung. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, wa amanahum min khauf. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Ya, huruf apa Jo, Pak Jo? Huruf kha. Iya, huruf kha ya. Huruf nun mati bertemu dengan kha harus dibaca jelas atau idhar. Ya. Jadi bacaan idhar harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. Min khauf. Nah, itu tidak boleh. Jadi bacanya harus jelas. Min khauf. Ya. Anak-anak yang soleh dan soleha dan juga pemirsa TV9 yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, kita ulangi lagi bacaan kita di surat Quraisy ini. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ingat anak-anak, pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar ya satelit. Agar-agar ya satelit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari awake dhewe
ngamal sing apik kuwi sing lumintu senajan sithik. Sampeyan sedekah 500 tapi terus menerus luwih apik timbangane sampeyan tak juta baru wis. Tetapi ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku hakikat Islam itu apa. Dan Nabi menjawabnya, syahadat. Yang kedua adalah tuqimas shalah, menjalankan salat. Yaitu dia zakah, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan kemudian haji ke Baitullah. Kita semua tahu bahwa agama yang benar yang datang dari Allah semuanya itu satu agama sebenarnya. Semua para nabi, para rasul diutus untuk misi yang sama, tugas yang sama, yaitu tauhid kepada Allah. Banyak masjid yang megah tetapi jauh dari jamaah. Rame masjid dengan berbagai acara, namun kering dalam ajaran agama. Mengambil teladan dari tokoh Surabaya yang sudah ada, seperti Basedo Masjid, menjadi penting untuk saat ini dan kemudian hari. Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Dan sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya betul istiwa. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Islam ki yo gelem nglakoni salat, ning ra gelem salat yo ambruk agamamu. Syahadat tok ning ra gelem salat, hancur agamamu. Agama ini butuh pelaku-pelaku dakwah merespon firman Allah wa jahidu fisabilillah ya. Nah, di sinilah kemudian Allah mengatur siapa kalau bukan orang-orang yang dimaksud dalam hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Anak-anak dan pemirsa TV9 yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita pelajari tentang isi kandungan surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan kaum Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan di musim panas. Anak-anak, orang-orang Quraisy ini biasanya mereka bepergian di musim dingin, mereka pergi ke tanah Yaman. Dan begitu musim panas, orang-orang Quraisy ini pergi ke tanah Syam. Pak Zainul, ya ada apa? Saya ini juga bepergian loh kalau musim dingin dan musim panas. Emangnya kamu pergi kemana, Jo? Saya itu kalau musim panas pergi ke Kenjeran, Pak Zainul. Hah? Ke Kenjeran? Ngapain kamu? Ya di sana kan saya bisa berenang. Oh alah, berenang. Iya. Terus kalau musim dingin kamu kemana, Jo? Kalau musim dingin saya ke warung kopi, Pak Zainul. Hah? Ke warung kopi? Iya, di warung kopi kan ada kopinya. Loh, Jo, ini kan musim PSBB loh ya. Kamu enggak boleh ke warung kopi. Enggak, saya itu ke warung kopi hanya beli kopi kok, belikan ayah, habis gitu pulang. Oh iya, nggak apa-apa kalau seperti itu nggak apa-apa. Oke, anak-anak, itu tadi tentang kebiasaan orang-orang Quraisy.
Kemudian di ayat berikutnya Allah menerangkan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Tuhan pemilik Ka'bah, Tuhan pemilik Baitullah. Dari ayat itu Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy supaya menyembah hanya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yaitu Tuhan yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar, dan juga wa amanahum min khauf, yang telah memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, Allah berkuasa memberikan makan kepada orang-orang Quraisy. Allah berkuasa memberikan keamanan kepada orang-orang Quraisy. Allah tentunya juga bisa berkuasa juga memberikan keamanan kepada kita, memberikan makan kepada kita. Maka dari itu jangan lupa anak-anak, di samping kalian belajar di rumah, jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Doakan orang tua agar diberikan keamanan oleh Allah. Doakan agar orang tua diberikan rezeki yang barokah oleh Allah. Ingat, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya perbuatan yang dicintai oleh Allah di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa TV9 yang budiman, sebelum Pak Zainul dan Pak Ijo pamit, ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang kita baca sebelum kita membaca Al-Quran? Soal yang kedua, karena diturunkan di Mekah, surat Quraisy disebut surat apa? Soal yang ketiga, sebutkan 3 bacaan yang mengandung hukum nun sukun atau tanwin yang ada di surat Quraisy. Kemudian yang keempat, apa kebiasaan kaum Quraisy? Dan yang kelima, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan berikutnya, jangan lupa surat Quraisy-nya dibaca di rumah. Ayo, sebelum Pak Zainul pamit, kita baca bersama-sama surat Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم min khauf. Shadaqallahul azim. Baiklah, anak-anak, demikian yang disampaikan oleh Pak Zainul untuk materi Al-Quran dan hadis. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesantren Ramadan Ceria di rumah saja.